Selamat sore, kami dari kelompok 8. Saya sendiri Sabili Muhammadi bersama dengan narasumber kita, Kak. Feni Merantika Yuda, tapi biasa dipanggil V. Oh ya, bersama dengan Kak V, kami akan sedikit berbincang mengenai apa itu budaya, terutama budaya Lampung ya. Iya. Pertama-tama saya mau nanya dulu nih sama Kak V. Boleh. Menurut Kak V budaya itu apa sih, Kak? Iya, jadi kalau kita tanya tentang definisi budaya sebenarnya banyak banget. Cuman kalau bisa disimpulin sejauh pengetahuan saya, budaya itu adalah hasil dari pola pikir, perilaku atau norma yang ada di suatu kelompok gitu. Jadi kalau kita ambil simpelnya aja, budaya itu adalah nilai. Nilai ya? Iya, tapi yang positif ya. Ya, yang positifnya. Oh iya. Menurut Kakak seberapa penting sih kita itu sebagai bangsa Indonesia untuk selalu menanamkan dan melestarikan kebudayaan yang ada sekarang ini di bangsa di kalangan anak muda? Menurut Kakak? Sebenarnya setiap orang, setiap kalangan dan setiap generasi apapun sebenarnya kita punya tanggung jawab yang sama ya. Cuman kalau kita tanya, kalau kita ambil dari peran anak muda, sebenarnya anak muda itu ada di bagian aksinya, di bagian tombaknya. Karena budaya itu sendiri kan hasil dari turun menurun ya. Jadi kalau anak mudanya bikin putus atau memutuskan satu budaya gitu kan pasti ke generasi selanjutnya juga akan terputus kan. Jadi kalau ditanya seberapa pentingnya, sangat penting karena memang keberlangsungan budaya itu sendiri ada di anak muda. Ada di anak muda ya. Iya. Lalu sekarang ini kan kita sudah memasuki era globalisasi kayak, jadi di mana zaman itu sudah semakin cepat, modernisasi juga ya kan. Nah itu kan sangat mempengaruhi itu terhadap ada dampak negatif maupun positifnya kepada anak kalangan muda sekarang ini kan Kak. Nah, menurut Kakak pertama-tama dampak negatifnya itu apa kayak? Sebenarnya kalau kita ngomongin dampak ya, ngomongin ini kan kayak apa ya, salah satu efek dari kemajuan zaman, kemajuan teknologi, akhirnya budaya barat itu akhirnya masuk ke Indonesia. Kalau kita berbicara tentang dampak negatifnya, bisa kamu lihat sendiri. Kita dulu mungkin nggak ada yang namanya seks bebas. Kalau sekarang, kalau sekarang itu benar-benar ketika saya dapat data kalau anak perempuan SMP itu sekitar 62% sudah nggak perawan. Itu sebuah bencana sebenarnya untuk kita, tapi sayangnya kita nggak ngerasa kalau itu adalah sebuah dampak negatif dari budaya lain. Kita bukan menyalahkan budaya lain, enggak, tapi memang salahnya kita adalah kita nggak bisa kontrol diri dari apa yang masuk ke dalam, yang datang dari luar gitu kan. Kalau di luar misalnya kayak di Kanada atau California, mereka punya satu nilai yang menurut mereka kalau 16 tahun belum pernah melakukan hubungan seksual itu enggak, itu belum normal. Padahal kalau kita compare sama budaya kita itu sangat-sangat berbeda gitu kan. Karena budaya itu nggak cuma sekedar seni, nggak cuma sekedar bahasa, tapi tentang perilaku dan nilai-nilai adat istiadat yang ada di tempat kita gitu. Jadi kalau dilihat dampak negatif yang paling kelihatan adalah itu gitu loh. Atau kayak kalau kamu lihat juga ya, bisa kita lihat dari anak-anak muda yang mereka lebih suka nyanyi lagu Jepang, Korea ketimbang nyanyi lagu Indonesia sendiri. Atau yang paling in sekarang adalah teman-teman kita atau mungkin kamu sendiri atau saya sendiri, kita lebih suka liburan ke luar negeri ketimbang keliling Indonesia. Sebenarnya secara nggak langsung itu adalah udah ada pergeseran pola pikir, ada pergeseran nilai-nilai. Jadi kayak kita yang orang Indonesia tidak lagi tertarik dengan budaya kita sendiri. Gitu. Itu dampak negatifnya kalau menurut saya ya. Apalagi di Indonesia itu liburan padahal banyak banget kayak sebenarnya karena apa pergeseran perpikiran itu kayak jadi pola pikirnya udah berubah kayak karena sebenarnya yang perlu kita lakukan sebenarnya rebranding karena bikin budaya itu nggak tampak kuno sama anak-anak muda. Selain tadi kan kita membahas tentang dampak negatifnya itu dari globalisasi itu.
masuknya budaya luar ke budaya kita. Nah pasti kan ada dampak positifnya juga kan Kak? Nah menurut Kakak tuh apa? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin itu yang saya bilang tadi, karena pasti ada dua negatif, side gitu positif ya, negatif dan positif. Kalau kita tadi udah bicara tentang negatif, kalau positifnya juga bisa kita lihat sih, minimal kita bisa lebih punya pengetahuan yang lebih luas. Oh iya, ternyata budaya luar itu begini-begini. Misalnya ada budaya yang satu yang cukup bagus itu di Jepang sama Singapura dan sebagai beberapa negara-negara yang sudah sangat maju, itu budaya antrinya luar biasa, budaya antri. Kalau Singapura, saya sangat salut ketika orang nggak ada yang berani ngeludah sembarangan di jalan atau buang sampah sembarangan di jalan. Kenapa? Karena mereka sudah menanamkan peraturan ke diri sendiri bahwa itu nggak baik gitu. Di mindsetnya gitu ya. Itu karena tadi saya bilang budaya itu bukan cuma sekedar seni, bahasa dan sebagainya, tapi budaya itu memang perilaku atau pola pikir yang akhirnya itu dihasilkan oleh mungkin tadinya satu orang dua orang, akhirnya sekelompok orang itu punya persepsi yang sama, akhirnya timbullah budaya tadi, budaya hidup sehat, budaya tidak membuang sampah sembarangan gitu. Itu yang belum kita temukan di Indonesia dan itu susah sekali sebenarnya. Itu kan bisa dicontoh perilaku yang sangat bagus, sangat-sangat bermanfaat kan. Tapi sayangnya orang kita, anak Indonesia lebih suka contoh yang jelek ketimbang yang bagus. Lebih ngikutin yang jeleknya itu kayaknya. Ya sebagian, tapi saya yakin masih ada anak-anak muda yang berpositif. Nah lalu dengan masuknya budaya-budaya luar tadi ke terutama khususnya ke Lampung, bagaimana menurut Kakak itu dampak positif maupun negatifnya udah seperti apa? Kalau di Lampung nggak jauh beda sih ya sama kota-kota lain yang ada di Indonesia, karena kan sebenarnya kan kalau di Lampung sendiri itu perpaduan antar sukunya juga cukup banyak ya, karena sebenarnya Lampung sendiri tidak hanya dihuni oleh pribumi tapi lebih banyak dihuni oleh suku-suku yang bertransmigrasi ke Lampung gitu. Paling banyak sih di sana suku Jawa. Tapi meskipun banyak perbedaan suku, agama dan sebagainya, saya lihat sejauh ini di Lampung toleransinya cukup tinggi ya. Jadi kayak nggak ada masalah kalau untuk hidup bermasyarakat, karena budaya itu sendiri kan pada akhirnya memang kan membantu keberlangsungan berinteraksi antara masyarakat. Oh iya. Kalau untuk budaya-budaya asing yang masuk ke Lampung sendiri sih, ya sama aja sih sebenarnya, kayak pelajar-pelajarnya lebih suka ngikutin gaya-gaya anak-anak bagian anak-anak barat ketimbang anak-anak timur. Stylenya itu ya. Karena lebih ke itu yang ngetren, dan anak-anak muda memang sangat-sangat terkontaminasi dengan budaya-budaya barat gitu. Nah, yang terakhir nih Kak. Iya. Menurut Kakak gimana sih pesan kepada terutama bangsa kita ini, terutama khususnya di budaya Lampung, untuk tetap melestarikan budaya-budaya yang sudah ada Kak. Jadi agar budaya-budaya yang sudah ada ciri khasnya itu tidak hilang. Jadi menurut Kakak gimana? Sebenarnya sih kita harus ambil satu pembaharuan itu dengan bijak ya. Artinya kita nggak boleh skeptis juga. Artinya mentang-mentang barat jelek, enggak sepenuhnya jelek. Itu yang saya bilang tadi, ada banyak budaya-budaya barat yang pada dasarnya mereka memberikan satu masukan yang bagus untuk kita. Tapi sayangnya itu nggak di show up gitu loh, yang di show up bukan nggak di show up, nggak dipamerkan gitu loh budaya-budaya yang bagus. Sayangnya budaya-budaya yang masuk ke kita dan ditiru oleh anak-anak muda kita adalah budaya-budaya yang saya pikir itu kurang cocok. Misalnya cara berpakaian tadi, cara berhubungan dengan lawan jenis dan sebagainya. Jadi kalau pesan saya sih, ketika ada kemajuan zaman, kemajuan teknologi, itu harus kita barengi dengan kontrol diri. Kalau nggak gitu ya kita akan rusak gitu. Karena yang negatifnya aja. Iya gitu. Selain itu kita juga punya harta yang sedemikian banyaknya, yaitu budaya kita sendiri, Indonesia. Kita sekarang sudah punya 33 provinsi dan setiap provinsi punya budaya masing-masing. Kalau kita tinjau lagi itu kita sangat-sangat punya banyak aset sebenarnya yang bisa kita jual sebagai objek wisata dan objek budaya. Nah itu akan menghasilkan kita lebih makmur sebenarnya. Nah pesan saya buat anak-anak muda adalah yuk kita sama-sama melestarikan budaya kita gitu loh, tanpa kita tolak budaya asing, tapi kita tetap
budaya asing kita ambil baiknya, yang jelek kita buang, dan kita tetap udah selesai nih Cafe perbincangan kita sore ini. Makasih banyak Cafe atas masukannya ya. Ya pemirsa, akhirnya udah selesai nih wawancara bersama dengan Cafe tentang budaya Lampungnya. Cukup sekian dan terima kasih.